Loh kenapa saya bisa lolos? Gitu loh. Lantas bagaimana dengan ijazah-ijazah yang lainnya? Kalau mau dibongkar, ayo bongkar semua. Kuliah bener nggak mereka? Jangan saya aja, ada ribuan anggota KAI. Bongkar. Biar benar-benar adil. Ayo mari kita bongkar. Kalau mau bongkar benar. Ya, kampusnya mana? Kampus mana yang berbuat jahat? Siapa yang berbuat jahat? Kami sebagai mahasiswa sudah menjalankan prosedurnya sesuai dengan apa yang diatur oleh peraturan internal dari kampus. Kami ikuti itu. Masalah palsu atau tidak jangan tanya ke kami, tanya ke kampusnya. Masalah ijazah kami terdaftar atau tidak di Dikti, tanya kampusnya kenapa tidak didaftar ke Dikti. Kami sudah kuliah. Begitu juga sama seperti Bang Rasman. Makanya kampus Bang Rasman makanya ijazahnya di SP3. Jangan mencari cara untuk menjatuhkan saya. Saya akan tetap membela klien saya. Ya. Dan saya akan tetap teguh membela klien saya. Walaupun diancam seperti apapun. Saya bilang, saya keras. Kalau saya bilang A, B, B. Kesalahan ini jangan dilimpahkan ke saya. Kesalahan ini dilimpahkan ke orang yang salah. Saya adalah anak bangsa yang telah menempuh pendidikan secara normatif. Dan ijazah itu sudah masuk ke Kopertis, ke Dikti. Ya. Dan dengan ijazah itu saya lulus S2. Lalu dengan ijazah S2 saya sekarang persiapan wisuda S3. Jadi apa yang mau dibahas? Hah? Terus cek juga, benar atau tidak? Ijazah anggota KAI yang ribuan itu benar atau tidak? Hah? Kalau tidak benar, berarti saya akan gugat KAI. Kenapa bisa menerima ijazah saya yang dianggap palsu? Karena hak verifikasi sudah ada di awal. Gara-gara ijazahnya dianggap palsu oleh sebagian orang, Firdaus Uyobo langsung angkat suara tidak terima dengan orang yang meragukan ijazahnya tersebut. Dia mengatakan sudah mengikuti prosedural formal kampus S1 dan S2. Lantas kalau memang ijazah itu tidak terdaftar, kata Firdaus, jangan salahkan saya, salahkan kampusnya kenapa tidak didaftarkan. Bahkan dalam waktu dekat ini Firdaus katanya sudah mulai persiapan menghadapi wisuda doktoral S3. Tetapi tidak disebutkan S2, S3-nya itu di mana. Kampus S3-nya itu di mana juga tidak disebutkan. Firdaus tidak terima kalau ijazahnya itu diragukan, dikatakan palsu. Jika mau mempermasalahkan ijazah Firdaus, disebutkan tolong semua anggota Kongres Advokat Indonesia KAI di mana sebelumnya Firdaus berada di dalam organisasi tersebut juga semuanya diperiksa, buka-bukaan data mengenai ijazah dari seluruh lawyer yang ada di dalam organisasi KAI. Sebenarnya sederhana teman-teman. Kalau memang Firdaus Uyobo punya ijazah asli S1, S2, silakan tunjukkan ke ruang publik. Ketika ada media, silakan sampaikan. Tunjukkan ke tim media. Jangan kemudian berbelit-belit mencari alasan ke sana sini, tetapi hanya bernarasi saja ketika diminta asli tidaknya, seperti apa ijazahnya tidak diberikan. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak penjelasan beliau dalam video berikut ini. Taruh aja. Iya. Iya. Alhamdulillah hari ini saya resmi ya diangkat menjadi Ketua Provinsi Banten DPD Fradi WPI ya, dan saya juga sekaligus mengukuhkan saya sebagai anggota baru walaupun sejak hari pemberhentian saya itu juga sudah dibuatkan KPA ya Seninnya. Jadi tapi baru kali ini menyerahkan kartu anggota secara fisik ya dengan SK. Jadi alhamdulillah saya bergabung dengan beliau dengan Pak Doni Esa Eskom dan Emkom ya. Jadi alhamdulillah ini kita bersatu bersama Fradi WPI dan akan membesarkan ini di Banten dan mungkin seluruh Indonesia. Amin. Ini mungkin boleh ditambahkan ya. Jadi awalnya ini ditawarkan atau ya saya. Jadi saya ulang ya. Saya setengah 8 pagi saya lagi kerja. Saya dikirimi anggota saya video beliau. Yang maaf ya tahulah dipecat atau diberhentikan ya dengan tidak hormat dan tidak boleh menggunakan atribut ya. Atribut KAI. Saya mau pendapat lagi, saya mohon jangan tersinggung. Atribut itu dijual bebas di shop, di online, di penjual online. Akan sangat sulit aturan itu sebenarnya, dilarang menggunakan atribut itu. Justru menurut saya atribut digunakan banyak orang itu kalau saya loh ya, bangga bahwa organisasi kita semakin besar dan maju. Jadi saya waktu mendengar beliau seperti itu cukup kaget sih, cukup ya mengelus dada. Jadi dipecat, tidak boleh menggunakan atribut. Ya terus kan saya kenal dia ya, saya langsung VC ya bang ya.
Dan dia langsung terima, kita ngobrol, saya ngomong, aku bisa bantu, aku bisa keluarkan KTA untuk litigasi, kamu bisa kerja lagi. Kamu mau? Oke, langsung dia mau. Terus, oke, kita maju bersama. Terus dia ngomong, saya mau majukan Fradi. DPD Provinsi Banten masih kosong nggak? Masih, saya bilang gitu. Belum pelantikan memang. Kalau di kami, kalau sudah pelantikan memang nggak bisa masa kerja 5 tahun. Di kami kan sudah ada beberapa DPD pelantikan. Provinsi Banten memang belum pelantikan. Jadi kami oke, jadi pemimpin di Provinsi Banten. Dan di situ kami ada pembicaraan bahwa akan lebih baik lagi nanti ke depannya dalam penegakan hukum dan menjaga marwah advokat melalui Fradi WBI. Ya. Demikian. Insyaallah. Kalau boleh fair-fairan ya. Ya. Ini kan Bang Firdaus bergabung ketika memang lagi apa ya, lagi ada masalah juga lah. Paham. Kan. Apa sih Bang yang bikin dirimu kok mau? Ya. Saya ingin menunjukkan kepada dunia ada yang namanya kasih, ada yang namanya pengampunan, ada yang namanya anugerah, ada yang saya sudah ngomongnya ya, ini keyakinan saya, ada yang namanya kasih karunia, gitu loh. Beliau ini saya mengasihi gitu aja. Saya nggak bisa jelasin. Saya ketika lihat video itu, tahu-tahu saya tersentuh aja dan saya timbul kasih kepada dia. Saya nggak mau sok-sokan, saya berkali-kali bilang di gereja, saya ini bajingan, saya punya banyak kesalahan juga di masa lalu. Tapi saya tahu Mungkin sering melihat video saya yang Iya. bagi-bagi rumah gitu. ya, saya lihat dia punya kebaikan. Seperti yang itu ya, mungkin saat ini orang melihat dia di dalam lumpur. Tapi ketika kita bisa bersihkan, kita bisa poles, dia akan mengkilap. Gitu. Ya, tapi kalau boleh mengkritisi apa yang harus diperbaiki dari Bang Firdaus nih dari masa lalunya? Ya nanti depan ini kan keluarga ya. Jadi kami kalau untuk evaluasi kami tidak akan di depan seperti ini. Iya, iya. Evaluasi kami di dalam. Karena maaf, borok keluarga kami tidak untuk umum. Saya punya borok, dia punya borok. Kami nggak boleh ngomong borok. Ibu kan tanya borok beliau, saya nggak akan jawab. Itu prinsip saya. Terima kasih Ketum. Maaf ya, sebajingan-bajingannya dia keluarga saya sekarang. Dan saya kan bilang yang baik tentang hidup dia. Dan nanti apa yang buruk akan kami evaluasi di dalam. Kami punya keluarga sekarang. Dia keluarga kami akan evaluasi bertahap nanti. Ya. Akan saya yakin dia akan jadi pribadi yang baik. Oke, Mas Dani. Balik lagi nggak Bang Firdaus? Bang, tapi kan lagi topik ini juga kemarin kan dari Bang Petrus katanya harus dicek lagi nih soal keaslian ijazahnya gitu. Abang menanggapi hal ini seperti apa nih Bang? Ya nggak bisa dicek lagi, orang saya udah jadi anggota KAI 9 tahun, hampir 12 tahun. Mau dicek gimana? Kampus yang sekarang S3 aja menerima ijazah saya. Turunannya dari ijazah itu. Gitu loh. Mau dicek bagaimana lagi? Mau dibilang pemalsuan, yang malsuin siapa? Saya kuliah, kampus saya ada. Tanda tangan rektornya ada. Gitu loh. Jangan mengada-ngada lah. Cari kasus yang lainnya, ya. Itu udah telat itu. Kalau seandainya mau verifikasi seperti itu, pada saat pertama kali 10 tahun lalu saya menjadi advokat, itu ada kesempatannya. Karena mekanisme seperti itu. Diverifikasi dulu oleh KAI, diverifikasi dulu oleh pengadilan tinggi. Sebelum Kan sumpah. itu syaratnya sebelum sumpah. Loh kenapa saya bisa lolos? Gitu loh. Lantas bagaimana dengan ijazah-ijazah yang lainnya? Kalau mau dibongkar, ayo bongkar semua. Kuliah bener gak mereka? Jangan saya aja, ada ribuan anggota KAI. Bongkar. Biar benar-benar adil. Ayo mari kita bongkar. Kalau mau bongkar benar. Ya, kampusnya mana? Kampus mana yang berbuat jahat? Siapa yang berbuat jahat? Kami sebagai mahasiswa sudah menjalankan prosedurnya sesuai dengan apa yang diaturkan oleh peraturan internal dari kampus. Kami ikuti itu. Masalah palsu atau tidak jangan tanya ke kami, tanya ke kampusnya. Masalah ijazah kami terdaftar atau tidak di Dikti, tanya kampusnya kenapa tidak didaftar ke Dikti. Kami sudah kuliah. Begitu juga sama seperti Bang Rasman. Makanya kampus Bang Rasman makanya ijazahnya di SP3. Jangan mencari cara untuk menjatuhkan saya. Saya akan tetap membela klien saya. Ya. Dan saya akan tetap teguh membela klien saya. Walaupun diancam seperti apapun. Kan saya bilang, saya keras. Kalau saya bilang A, B, B. Kesalahan ini jangan dilimpahkan ke saya. Kesalahan ini dilimpahkan ke orang yang salah. Saya adalah anak bangsa yang telah menempuh pendidikan secara normatif. Dan ijazah itu sudah masuk ke Kopertis, ke Dikti. Ya. Dan dengan ijazah itu saya lulus S2. Lalu dengan ijazah S2 saya sekarang persiapan wisuda S3. Jadi apa yang mau dibahas? Hah? Masalah kuno. Kalaupun ada pemalsuan ancaman hukumannya berapa tahun? Itu sudah apa ya? Kasusnya sudah basi. Gitu loh. Sudah kadaluarsa. Karena baru-baru ini beliau tuh Ya. mengatakan kalau alasan Siapa beliau itu? Petrus.
Pak Petrus ya apa? Jadi salah satunya karena dikeluarkan itu harus dicek dulu itu ijazahnya benar apa enggak. Ijazah Pak Petrus cek juga, benar atau tidak? Ijazah anggota KAI yang ribuan itu benar atau tidak? Hah? Kalau tidak benar, berarti saya akan gugat KAI. Kenapa bisa menerima ijazah saya yang dianggap palsu? Karena hak verifikasi sudah ada di awal. Hak verifikasi sudah ada di pengadilan tinggi dari awal, sejak 10 tahun lalu. Kalau sekarang dipermasalahkan ijazah saya, kenapa saya diterima? Ya, saya akan gugat, gitu loh. Kenapa? Berarti ada pembohongan publik di sini. Harusnya dari awal dong saya bilang ijazah saya tidak bisa diterima karena tidak terdaftar di Dikti. Harus dari awal saya dibicarakan. Lawang saya sudah berbuat kok. Saya sudah diangkat menjadi sekretaris DPC KAI Provinsi Tangsel, Kota Tangsel. Saya sudah menjadi ketua bidang di salah satu pengurus di Provinsi Banten. Masa sekarang ini cara lucu mau ngorek-ngorek kasus, tapi kasusnya kasus yang udah lama, gitu loh. Lucu ini. Jadi silakan aja mereka mencari kesalahan saya di mana. Saya akan jawab kok, gitu loh. Bukan hal-hal yang ini cara-cara lama lucu. Kalau ada masalah apa bongkar, semuanya bongkar. Cari lagi kesalahannya apa? Lucu sekarang ini yang kita bahas masalah sawah sepetak dibajak dan orang yang punya sawah nggak berkenan. Ya, nggak usah bahas itu lagi kuno itu. Ya, bilang sama Petrus ya. Petrus mana sih? Petrus siapa sih? Hah? Kenapa nggak tahu? Petrus yang Bang Petrus. Petrus yang statement di media. Emang dia bahas masalah ijazah saya? Hah? Keliru dia terlalu tendensi. Bang Petrus, banyak-banyak main ke grogol lah ya. Jangan terlalu tendensius ya. Ya, dengarkan dulu. Ngopi sama saya ya. Bang Petrus, periksa semua ijazah anggota KAI. Kalau memang memeriksa ijazah saya. Kenapa ini Kongres Advokat Indonesia ini teledor ya dengan menerima orang sembarangan. Oke? Terakhir mungkin pesan buat Bang Hotman apa yang ingin disampaikan? Hotman udah kalah, nggak usah dibahas. Hotman udah kalah sama gua, udah nggak usah dibahas. Udah sakit dia. Kalau orang nggak sakit, nggak mungkin dia teriak-teriak ke medsos, dia pasti pakai jalur hukum. Ini Hotman udah sakit jiwa. Saya duga dia udah sakit jiwa, perlu diperiksa. Hotman Paris udah kalah dia sama saya, telak 10-0. Hotman waktu itu dikeluarin terkait kasus halsi bang. Saya dengar katanya kasus sawah sepetak juga dikeluarin. Ini kasus sawah sepetak terus berkaitan dengan dia gitu. Jadi ya udahlah kita lihat aja nanti. Tapi saya nggak tahu kasusnya apa, yang itu yang jelas Pradi yang bisa menjawab itu. Makasih. Nah, yang menarik sebenarnya adalah kalau memang Bang Firdaus Uyobo ini punya ijazah S2, bahkan sebentar lagi katanya mau persiapan wisuda untuk doktoral S3-nya, tolong tunjukkan ijazah S1 dan S2-nya di depan awak media bahwa punya ijazah asli dan kuliah di perguruan tinggi tertentu dan S2-nya diperoleh dari perguruan tinggi tersebut. Ini kan tidak akan menimbulkan pertanyaan di benak publik apakah ijazahnya asli atau tidak. Nah, itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin mengomentari terkait dengan pernyataan dari Firdaus Uyobo yang kontroversial belakangan ini, yang menjadi pengacara tim kuasa hukum dari Rasman Nasution. Silakan kalian tulis pendapat-pendapatnya di kolom komentar. Sekian dari saya.